Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Sindia Yundari, NIM 2114301037, Prodi Sejana Terapan Keperawatan Tanjung Karang, tingkat 1, reguler 1. Di sini saya akan menjelaskan struktur fungsi sel dan jaringan. Apa itu sel? Sel berasal dari bahasa Latin yang berarti ruangan kecil. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Struktur sel terbagi menjadi dua. Satu, sel prokariotik. Sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleus berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom, dan prokariotik tidak memiliki membran inti. Organel dan fungsinya. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Membran plasma berfungsi sebagai molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya. Sitoplasma berfungsi untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Ribosom merupakan tempat berlangsung sintesis protein. DNA berfungsi sebagai informasi genetik, yaitu sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. RNA berfungsi membawa kode-kode genetika sesuai dengan pesanan DNA. 2. Sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Eukariotik memiliki organel-organel membran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Organel dan fungsinya. Membran plasma berfungsi sebagai mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar sel dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar inti, terdiri dari air dan zat-zat yang terlarut, serta berbagai macam organel sel kehidupan. Nukleus merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel nukleus berdiameter 10 mikrometer. Sentriol merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Retikulum endoplasma, yang berarti anyaman benang atau jalakarena, letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma. Ribosom tersusun atas RNA ribosom dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Kompleks Golgi disebut diktiosom. Organel ini terletak di antara RE dan membran plasma. Lisosom, enzim ini berfungsi dalam pencernaan intrasel, yaitu mencerna zat-zat yang termasuk dalam sel. Badan mikro terdiri dari peroksisom dan glokisosom. Mitokondria merupakan penghasil energi ATP karena berfungsi untuk respirasi. Mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus merupakan organel berbentuk tabung atau pipa. Mikrofilamen organel ini berbentuk benang halus tipis yang memanjang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Struktur jaringan terbagi menjadi 4. 1. Jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Epitelium berdasarkan struktur dan fungsinya. A. Jaringan epitelium penutup berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi organ, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. B. Jaringan epitelium kelenjar
bersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Kelenjar dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. 2. Jaringan ikat. Jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matris. Matris disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Jaringan ikat berdasarkan struktur dan fungsinya. A. Jaringan ikat longgar. Fungsinya antara lain memberi bentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati. B. Jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan ikat padat tak teratur yang terdapat pada bagian dermis kulit dan pembungkus tulang, jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. 3. Jaringan otot. A. Otot polos. Sel berbentuk gelondong, memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak di bawah pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involunter. B. Otot lurik. Sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. C. Otot jantung, membentuk rantai dan sering bercabang dua atau lebih, membentuk sinsitium, memiliki satu atau dua inti sel yang terletak di bagian tengah sel. 4. Jaringan saraf. A. Neuron sensori, berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat, otak, dan susun tulang belakang. B. Neuron intermediate, berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. C. Neuron motor, berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh.